kita akan ingin membahas videonya Ade Armando yang di Cokro TV yang judulnya ayat-ayat kebencian ada di semua agama. Sebenarnya kan secara kebangsaan Ade Armando ini sekubu sih dengan beta. Jadi memang baru pernah kali ini beta menanggapi Ade Armando dan cukup serius sih menurut beta apa yang Ade Armando sampaikan ini, walaupun tentu saja beta tanggapi dengan santai saja, bukan hal yang harus didramatisir menjadi suatu yang momok bagi kekristenan, tidak sih, tapi penting untuk ditanggapi. Dan ini video ini ditanggapi oleh orang Kristen, banyak apologet, youtuber dan sebagainya. Beta juga mungkin akan mengkritisi bagaimana cara mereka menanggapi Ade Armando ini di poin-poin yang lainnya. Tapi secara keseluruhan dari video Ade Armando ini, kita sudah mencatat kurang lebih ada 7 poin yang perlu beta tanggapi. Jadi mungkin kita semoga tidak terlalu lama. Beta berusaha untuk secepat mungkin. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, beta ingin tanggapi, kita pemanasan dulu opening dari TV Cokro TV ini. Nah, Ade Armando ini kan kalau kita sering nonton video-videonya kan dia selalu ada openingnya tentang logika Ade Armando. Kemudian dengan ada suara perempuan yang mengatakan bahwa video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Menarik. Beta tidak tahu sih dalam definisi apa Ade Armando atau tim Cokro TV ini mendefinisikan logika yang mereka maksud itu dalam definisi yang bagaimana. Beta tidak tahu. Ya, kita perlu menanyakan pada mereka. Hanya kenapa beta permasalahkan karena begini. Sebagai seorang pembelajar logika juga dan sepengetahuan beta selama ini yang beta pelajari tentang logika, memang di luar sana ada berbagai macam definisi logika. Ada orang menggunakan dalam isu ini bicara tentang istilah logika, dia mendefinisikan dengan cara lain. Kemudian ketika orang bicara tentang definisi isu yang lain, menggunakan istilah logika juga, tapi dengan definisi yang berbeda juga. Jadi ada banyak definisi logika di luar sana. Tapi kalau misalnya definisi yang dimaksud adalah seperti yang beta pahami atau yang kita pelajari secara keilmuan, secara formal dalam buku-buku logika, maka istilah logika ini sebenarnya dia merujuk pada hukum-hukum pemikiran. Ya, kalau kita mau belajar tentang logika, Anda akan temui yang namanya hukum pemikiran. Yang kita kenal ini 3 hukum pemikiran yang dicetuskan idenya oleh Aristoteles, yaitu hukum identitas, hukum tidak ada jalan tengah, dan hukum kontradiksi atau hukum non kontradiksi. Nah, ini logika yang beta kenal, yang beta pelajari itu merujuk pada hukum-hukum pemikiran. Nah, kalau misalnya definisi logika yang dimaksud dalam kalimat pada opening video ini adalah merujuk pada hukum pemikiran, maka kalimat ini akan menjadi absurd. Loh, kenapa absurdnya? Ini beta jelaskan. Tolong perhatikan supaya jangan sampai bingung. Dalam hukum logika itu ada salah satu hukum yang namanya hukum kontradiksi atau non kontradiksi yang sudah beta sebutkan tadi. Nah, hukum kontradiksi ini sendiri mengharuskan satu kata memiliki satu makna yang spesifik dan bukan yang lainnya ketika kita menggunakan dalam konteks tertentu. Misalnya Ade Armando suka makan, maka kata Ade Armando itu spesifik merujuk pada identitas tertentu, yaitu Bung Ade Armando yang sedang beta tanggapi. Tidak mungkin Ade Armando yang lain. Bisa jadi nama sama, tapi tidak mungkin pada
bukan pada yang lainnya gitu, supaya orang paham yang mana. Atau kepada Ade Armando yang ternyata sebuah aspek, tidak mungkin kan gitu. Maka kalimat Ade Armando suka makan, dan kata suka pun demikian, itu merujuk pada definisi tertentu yang spesifik yang orang ngerti arti kata suka itu apa. Kemudian makan ya pada aktivitas makan misalnya dan sebagainya gitu, spesifik. Jadi kita paham arti kata Ade Armando suka makan, kita paham maksudnya seperti apa. Nah, kalau kalimat kata-kata dalam kalimat tersebut bisa berarti banyak saja, maka orang bisa mengartikan berbeda. Mungkin Ade Armando suka makan bisa berarti Ade Armando suka nge-gym, Ade Armando pintar logika, bisa berarti Ade Armando hore, bisa berarti oke, atau bisa berarti A B C D F G. Nah, kalau misalnya tidak tunduk pada hukum kontradiksi, satu kata itu bisa berarti apa saja atau tidak punya makna apa-apa, maka ya kalimat Ade Armando suka makan bisa berarti apa saja. Nah, demikian mendasarnya hukum kontradiksi ini. Jadi kalau misalnya logika yang disebut dalam kalimatnya Ade Armando ini adalah yang merujuk pada hukum kontradiksi, ya maka kalimat ini jadi absurd. Absurd karena apa? Karena kalimat bagi yang tidak punya logika, skip aja. Nah, kalimat bagi yang tidak punya logika ini juga kalimat yang bermakna. Nah, kalau orang tidak punya logika, bagaimana caranya dia skip gitu? Karena dia tidak paham apa-apa, tidak memahami apa-apa. Bagaimana perintah skip ini menjadi bermakna di dia? Mungkin skip aja bisa berarti oke, aspak, Armando ganteng dan sebagainya. Jadi mereka juga tidak akan paham apa maksudnya skip aja gitu, ketika Anda mengatakan mereka tidak punya logika gitu. Jadi kalau misalnya logika yang dimaksud dalam kalimat ini didefinisikan merujuk pada hukum pemikiran seperti yang kita pahami dalam ilmu logika, maka kalimat awal Cokro TV ini menjadi absurd. Itu kalau demikian. Tapi dalam definisi apa, beta tidak tahu. Kalau memang Ade Armando atau teman-teman Cokro TV mau mengklarifikasinya, silakan saja. Nanti kita lihat konsistensi dari definisi yang mereka gunakan. Itu poin pertama. Anggap saja ini poin pertama ini kita pemanasan. Kita akan masuk pada poin yang berikut, yaitu pada isu yang sedang diperdebatkan dan sedang viral, terutama di kalangan Kristen karena ditanggapi banyak oleh orang Kristen. Isunya ini, yang pertama, poin pertama adalah permintaan pendeta Saifuddin Ibrahim itu, menurut permintaan menghapus 300 ayat Al-Quran itu dianggap sebagai permintaan yang tidak berpendidikan, dengan alasan Menteri Agama tidak punya otoritas atau kewenangan untuk menghapus ayat Al-Quran. Oke, mungkin pertanyaan yang harus ditujukan pada Ade Armando ini, apa sih itu tidak berpendidikan gitu? Secara spesifik terhadap pendeta Ibrahim Saifuddin gitu. Beta cukup berhati-hati membahas ini supaya jangan sampai dianggap terlalu berhati-hati dan akhirnya tidak objektif. Tapi juga walaupun beta inginkan objektif, bukan berarti beta akan melakukan hal-hal atau berpendapat melanggar hal-hal yang harusnya tidak boleh beta langgar kayak gitu. Jadi untuk poin ini tolong perhatikan baik-baik, jangan sampai teman-teman salah memahami. Jadi beta kembali lagi, pertanyaan yang harus dijawab oleh Ade Armando, apa sih yang disebut dengan berpendidikan itu? Apakah permintaan pendeta Saifuddin itu permintaan yang tidak relevan atau tidak mungkin terjadi, maka disebut tidak berpendidikan? Kalau memang demikian, karena argumennya Ade Armando adalah karena Menteri Agama tidak punya otoritas untuk itu. Bagaimana kalau permintaan pendeta Saifuddin ini adalah bukan secara harfiah yang dipahami oleh Ade Armando? Bisa jadi bagaimana kalau permintaan itu adalah bentuk permintaan kepada pemerintah melalui Kementerian Keagamaan gitu.
Nah, kalau misalnya seperti ini, apakah mungkin? Tidak. Kalau misalnya ada Armando mengatakan tidak mungkin juga, beta pikir belum tentu. Pertanyaan yang harus dijawab adalah gini, apakah mungkin ada ayat-ayat tertentu dalam kitab suci itu dihapus kalau misalnya dianggap bertentangan dengan ideologi negara atau mengancam kebangsaan dan sebagainya? Apakah hal itu mungkin dilakukan? Tidak. Tapi pikir mungkin saja. Permintaan itu bisa saja mungkin, dan apakah mungkin pemerintah bisa melakukan itu? Kalau Anda tanya mungkin, yang mungkin saja. Kenapa tidak mungkin? Ini bukan persoalan 300 ayat Al-Quran. Ini berlaku bagi kitab suci manapun. Kita pikir, termasuk Alkitab. Kalau misalnya ada isi ayat kitab yang bertentangan dengan ideologi bangsa misalnya, atau dianggap bisa berpotensi menghancurkan kerukunan beragama, kerukunan umat beragama dan kebangsaan kita, maka kita pikir pemerintah bisa melakukan itu, karena memang itu tugasnya pemerintah. Jadi harusnya mungkin saja. Ini bukan berlaku bagi kitab suci Al-Quran, tapi juga pada kitab suci yang lainnya. Maka kalau pertanyaannya mungkin, ya mungkin saja. Persoalan apakah nanti bisa terjadi atau tidak, atau akan terjadi atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kalau ditanya mungkin, kita pikir itu mungkin saja untuk kitab suci manapun gitu. Dan pemerintah bisa melakukan hal itu, harusnya kayak gitu. Kalau dianggap bertentangan dengan asas-asas suatu negara misalnya kayak gitu. Nah, maka kalau misalnya hal ini mungkin saja, maka argumen atau kesimpulan Ade Armando mengatakan Pendeta Saifuddin kurang berpendidikan atau tidak berpendidikan menjadi tidak relevan. Nah, mungkin kita perlu melihat lebih jauh bahwa persoalannya mungkin bukan pada menghapus mempersoalkan penghapusan 300 ayat Al-Quran itu, tetapi pada latar belakang kenapa ingin ayat-ayat tersebut dihapus. Itu yang harusnya diperhatikan. Jadi kalau ada Armando mau kritisi, ya kritisi hal tersebut. Tunjukkan bahwa Pendeta Saifuddin itu keliru dalam melakukan penafsiran gitu. Misalnya begini, apakah benar 300 ayat ini atau ayat tertentu itu mengajarkan kekerasan atau tidak? Kalau misalnya tidak, maka Pendeta Saifuddin Ibrahim ini menderita sesat pikir strawman. Strawman ini adalah salah paham terhadap konteks tertentu, salah paham terhadap ayat tertentu, salah menafsir terhadap suatu ayat tertentu dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kalau sudah salah tafsir, maka bisa masuk dalam unsur-unsur penodaan atau penistaan agama. Ini menjadi ranah hukum. Kita tidak punya kapasitas untuk membahas itu, tapi secara logis hal itu mungkin saja terjadi atau bisa masuk dalam ranah penistaan agama. Nah, pembahasannya harus di level itu. Jadi bukan persoalan dihapus atau tidaknya, tetapi kenapa pengen dihapus. Jadi nampaknya kesimpulan Pendeta Saifuddin itu tidak berpendidikan menjadi hal yang harus direnungkan kembali oleh Ade Armando. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah ini Ade Armando mengatakan bahwa ada seorang Kristen yang dulu mengatakan dulu seorang Kristen dan dia mengatakan di Kristen juga ada ayat-ayat perang. Dulunya dia seorang Kristen. Ini menarik karena ini bukan informasi yang biasa, bukan informasi yang lazim, bukan informasi yang wajar. Kenapa demikian? Ini kedengarannya seperti ini. Jagalah kebersihan bisa diartikan secara radikal juga. Jadi kalau jaga kebersihan, kalau ketemu orang yang tidak menjaga kebersihan, kita boleh memukul dia,
menghajar dia karena jagalah kebersihan. Ya, jagalah kebersihan bisa ditafsir demikian, bisa-bisa saja, mungkin saja. Walaupun mungkin dari 1.000 orang, untung-untung ada satu yang menafsir demikian gitu. Untung-untung gitu. Ini tafsirannya bukan dalam hal misalnya melibatkan emosi perasaan dalam suatu kejadian tertentu terkait dengan sampah ini, tidak ya. Dalam keadaan yang biasa saja ketika menafsir bahwa jagalah kebersihan ditafsir secara radikal. Nah, apa yang Ade Armando ungkapkan ini, seorang Kristen ini entah benar, entah salah, entah bohong, entah jujur, ini suatu informasi yang boleh dibilang tidak lazim dalam kekristenan. Biasanya orang keluar dari Kristen itu mungkin karena ya tidak percaya Tritunggal, itu tidak masuk akal dan sebagainya, atau hal-hal lainnya lebih lazim. Tapi kekristenan mengajarkan perang itu hal yang sangat tidak lazim. Tapi oke lah, apakah mungkin terjadi? Beta pikir mungkin saja, secara logis mungkin saja. Ya, analoginya sudah kita sampaikan, seperti mungkin slogan jangan membuang sampah sembarangan atau jagalah kebersihan itu bisa ditafsir secara radikal. Ya seperti itulah mungkin yang Ade Armando, dan Ade Armando ternyata menemukan satu orang Kristen yang demikian. Oke lah. Dan kemudian Ade Armando mengatakan dikirimkan ayat-ayat kekerasan yang disebutkan Matius dan Lukas, ayat-ayat wow, itu juga informasi baru sebenarnya. Informasi baru yang seperti beta katakan tadi, seperti mengatakan bahwa jagalah kebersihan bisa ditafsir secara radikal. Jadi itu hal yang tidak biasa. Beda dengan ayat-ayat Al-Quran yang secara faktual kita lihat bagaimana sebagian umatnya menafsir ayat tersebut demikian, kayak gitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Tapi itulah yang kita gambarkan apa yang ingin Ade sampaikan terhadap orang yang katanya dulu orang Kristen. Kita pikir mungkin Ade Armando kalau misalnya dia cukup belajar Kristen, sepertinya dia harus meragukan komentar orang tersebut. Apakah benar dia orang Kristen atau dia orang Kristen jadi-jadian yang berusaha untuk memperburuk citra Kristen. Karena tafsiran apalagi ayat-ayat dalam perjanjian baru itu tafsiran yang di luar dari biasanya. Beta mau mengatakan tidak ada satupun teolog, tapi nanti dikatakan terlalu berlebihan. Jadi hampir tidak ada sih yang menafsir demikian gitu. Tafsiran demikian itu ada dalam mimpinya Ade Armando. Ya beta dengar Ade Armando katakan itu. Yang Ade Armando yang seorang Islam ya, bukan seorang Kristen. Itu tafsirnya Ade Armando. Yang berikut, beta akan bahas lebih lanjut tapi pada poin yang berikut. Nah, ini yang berikut kita masuk pada poinnya, yaitu Ade Armando mengangkat ayat-ayat Kristen sebagai bentuk orang bilang sebagai bentuk reductio et absurdum ala Ade Armando terhadap pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi ketika pendeta Saifuddin Ibrahim mengangkat ayat Al-Quran dianggap sebagai ayat perang, maka Ade Armando juga mengatakan bahwa itu juga bisa menggunakan standar yang sama, bahwa ayat Alkitab juga menggunakan bisa ada ya ditafsir secara ke arah kekerasan gitu. Makanya Ade Armando bilang ini bukan masalah ayatnya bilang apa, tetapi apa tafsirannya gitu. Jadi kalau misalnya pendeta Ibrahim Saifuddin bisa mengatakan ayat Al-Quran itu ditafsir kekerasan, maka beta juga bisa menggunakan jurus yang sama. Nah, natur dari reductio et absurdum atau logical ad hominem adalah menggunakan jurus lawan untuk memukul lawan kembali. Jadi Ade Armando menggunakan jurusnya pendeta Saifuddin Ibrahim yang mengatakan ayat Al-Quran itu berkonotasi negatif ke arah kekerasan.
dibalik kepada Alkitab juga ternyata demikian. Nah, lu mau apa kalau gini? Nah, memang kalau dalam adu argumen itu, kalau reductio ad absurdum itu memang sangat salah satu jurus yang ampuh, daripada kita capek-capek membuat tanggapan bahwa ayat Al-Quran itu bukan, tidak demikian. Kita menggunakan saja jurusnya untuk menyerang ke arah yang sebaliknya, untuk menunjukkan inkonsistensi dari argumen tersebut. Nah, dalam hal ini Ade Armando menggunakan untuk pendeta Saifuddin Ibrahim, untuk menunjukkan inkonsistensi dari pendeta Saifuddin Ibrahim. Tapi kita akan melihat kelemahan. Nah, natur dari reductio absurdum ini, ketika kita menggunakan jurus, dipastikan bahwa jurus itu kita akan melakukan perbandingan yang seimbang, setara, seidentik, apple to apple, analog. Kalau misalnya kita dapati ada aspek-aspek yang tidak analog, maka dengan sendirinya jurus reductio ad absurdum dalam hal ini ala Ade Armando ini jadi gugur dengan sendirinya. Mengerti ya? Jadi poinnya Ade Armando ini adalah dia tidak sedang mengatakan ayat-ayat Alkitab itu demikian, tidak. Beta juga melihat bahwa Ade Armando tidak sedang ingin mengatakan ayat Alkitab juga penuh dengan kekerasan, tidak. Ade Armando juga setuju bahwa tidak. Tetapi kalau mau pakai caranya pendeta Saifuddin dalam kerangka berpikirnya Ade Armando, maka dia juga bisa menggunakan cara yang sama. Makanya di akhir dia bilang, tapi kan tidak sedemikian penafsirannya, kayak gitu. Jadi dia dalam rangka tidak sedang mengatakan ayat tersebut ditafsir demikian. Maka sebelum kita lanjutkan poin ini, beta perlu mengkritisi para penanggap Ade Armando, terutama orang Kristen atau apologet Kristen yang berusaha menjelaskan tafsiran dari ayat-ayat yang Ade Armando angkat. Poin Ade Armando bukan itu. Anda tidak perlu menjelaskan apa sih tafsiran dari Matius dan Lukas, ayat-ayat yang Ade Armando angkat itu. Itu bukan poinnya Ade Armando. Kalau Anda menafsir misalnya, atasnya sebenarnya begini, bukan kekerasan. Kalau beta Ade Armando, beta tidak membantah Anda. Oke, iya, memang beta juga setuju dengan itu, tapi itu bukan poinnya Ade Armando. Ini yang poin kritik beta terhadap beberapa penanggap yang beta lihat seolah-olah mereka berusaha meluruskan tafsirannya Ade Armando, padahal Ade Armando tidak sedang menafsir demikian, atau juga dia tidak bersepakat dengan demikian. Dia hanya sedang melakukan yang namanya reductio ad absurdum itu. Nah, poinnya reductio ad absurdumnya Ade Armando ini yang sekarang mau beta gugurkan. Kalau kita temukan tidak apple to apple dengan apa yang dia bandingkan, maka dengan sendirinya jurus reductio ala Ade Armando menjadi gugur dengan sendirinya. Baik, kita mulai. Yang pertama, ketika Ade Armando mengatakan ayat-ayat di Alkitab juga bisa ditafsir kekerasan, beta kembali ke tadi. Beta belum temukan satupun ada orang Kristen yang menafsir demikian. Tafsiran ini baru beta dapat di pemikirannya Ade Armando di video ini. Itu poin yang pertama. Dan tidak ada secara ilmiah, misalnya ilmiah yang beta masuk ini adalah maksudnya dilakukan oleh para teolog atau pendeta yang menafsir ayat-ayat yang Ade Armando sebutkan ini dengan cara yang demikian, dengan ke arah kekerasan. Itu tafsiran yang beta sebutkan di atas sebagai tafsiran yang tidak lazim. Tidak ada satu teolog pun yang demikian, atau kita katakan hampir tidak ada yang demikian. Apakah misalnya ada orang Kristen yang mungkin ada, tapi kalau orang yang punya kapasitas dalam menafsir seperti teolog, nampaknya tidak. Bahkan untuk teolog konservatif yang Ade Armando sebut di akhir, nanti kita akan bahas tentang teolog konservatif. Di Kristen ini ada banyak teolog konservatif. Beta seorang Kristen yang berpandangan Calvinis. Beta belajar banyak teolog Calvinis yang konservatif. Tidak ada satupun sejauh yang beta pelajari yang menafsir seperti yang Ade Armando tafsir ini.
Itu tafsiran yang tidak lazim, tidak biasanya. Sebaliknya, kalau kita lihat pada ayat-ayat Al-Quran, para teolog-teolog atau kita sebut sebagai ulama yang radikal itu menafsir ayat-ayat tersebut demikian. Dan itu ada. Dan itu mereka kita temui di berbagai macam video-video, baik itu video-video di Indonesia, ulama Indonesia maupun ulama-ulama luar negeri. Jadi untuk poin ini ada Armando, poin pertama ini jelas tafsiran terhadap ayat-ayat radikal yang dianggap radikal di Alkitab itu kalau mau bilang tidak ada satupun teolog Kristen yang menafsirkan itu, bahkan yang disebut konservatif. Nanti kita bahas apa itu konservatif yang ada Armando maksudkan. Sedangkan dalam Islam itu ada jelas dan semua orang tahu. Orang Islam sendiri pun mengakui bahwa ada ulama-ulama yang menafsir demikian. Itu satu. Yang kedua, orang Kristen berperang atas nama agama. Berbeda dengan orang Kristen berperang atas dasar ayat. Kalau orang Kristen berperang atas nama agama, oke, ada perang salib. Kemudian tidak usah sampai di perang salib, kita lihat yang terjadi di Maluku beberapa tahun yang lalu, kalau tidak salah pasca reformasi ya. Itu juga terjadi perang agama. Mereka tidak mengkiri itu. Perang atas nama agama, membela kekristenan. Tetapi bukan mendasarkan perang mereka pada ayat. Anda tidak akan temui atau sulit untuk temui ada orang Kristen yang membunuh orang lain berdasarkan ayat. Kalau misalnya berdasarkan dia membela kekristenan, itu iya. Tetapi membela kekristenan ini mendasar pada ayat Alkitab, hampir tidak ada, tidak lazim sebenarnya, tidak sama sekali, sulit ditemui. Demikian juga perang salib. Perang salib itu kan ada lebih pada faktor politik, karena waktu itu orang Kristen sulit berdoa di tempat-tempat suci mereka, maka mereka bangkit untuk melawan dan sebagainya. Nah, bangkit melawan ini berdasarkan ayat-ayat suci Alkitab? Tidak, itu hanya karena bentuk kesependeritaan mereka sebagai orang Kristen, akhirnya mereka bangkit untuk melawan begitu. Tapi bukan berdasarkan pada ayat-ayat Alkitab, tidak gitu. Jadi Ade Armando jangan berpikir bahwa itu dasar Alkitab. Tidak ada dasar kitab yang membenarkan itu. Dan bahkan perilaku mereka untuk membela agama tetap saja salah kayak gitu. Sedangkan kita lihat sebaliknya, dalam Islam, umat Islam perang atau ISIS, Al-Qaeda, bahkan yang di Indonesia melakukan hal-hal yang bersifat radikal itu berdasarkan ayat-ayat suci, walaupun ya yang disebut sebagai tafsiran yang keliru itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi ketika orang Kristen melakukan pembelaan agama tidak berdasarkan ayat-ayat, tetapi hanya berdasarkan ego kelompok saja sebagai orang Kristen. Dan mereka bisa dipastikan adalah orang-orang Kristen yang jarang mungkin baca Alkitab dan sebagainya. Mereka yang belum bertobat, orang Kristen yang belum bertobat. Jadi sedangkan dalam Islam berperang itu jelas menggunakan dasar ayat-ayat tertentu, dan ulama-ulama mereka menggunakan itu untuk mengajar perang. Ada sebagian yang demikian yang Ade Armando sebut sebagai salah tafsir itu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, tidak ada jaringan atau kelompok Kristen secara sistematis yang berperang atas nama Kristen. Dalam artian di Maluku, di salib itu kan hal bersifat situasional, artinya membentuk kelompok gitu. Tetapi kalau secara sistematis yang bertahan sampai sekarang tidak ada. Tidak, karena memang tidak ada ayat yang mengharuskan menjadi radikal, maka tidak ada kelompok Kristen radikal. Berbeda dengan di dalam Islam, karena mendasar pada ayat-ayat tertentu, maka membentuk kelompok radikal yang mereka berperang, terorisme dan sebagainya, bom bunuh diri. Itu menggunakan dasar yang pada ayat-ayat Al-Quran. Beda dengan dalam Kristen, tidak. Ini sama hal jangan terjadi di Buddha dan Hindu yang
Bang Ade contohkan itu juga beta pikir Hindu dan Buddha tidak mendasar pada kitab mereka atau ajaran mereka, tetapi lebih kepada ya ego kelompok mereka saja gitu. Jadi dari 3 poin ini yang sudah kita sebutkan, yaitu pertama, tidak ada penafsir Kristen yang menafsir seperti Ade Armando tafsir. Kemudian yang kedua, orang Kristen berperang atas nama agama tapi tidak berdasarkan, ada sebagian orang Kristen berperang atas nama agama tapi tidak berdasarkan ayat-ayat suci Alkitab, tidak mendasar pada ayat suci. Yang ketiga, tidak ada jaringan untuk kelompok Kristen secara sistematis yang berperang atas nama Kristen. Jadi 3 poin ini jelas menggugurkan reductio ad absurdum ala Ade Armando. Nah, dengan gugurnya reductio Ade Armando ini akan tentu saja membuat segala macam argumen Ade Armando terkait dengan membahas kekristenan itu menjadi gugur. Ayat-ayat Alkitab itu menjadi gugur dengan sendirinya. Nah, lalu yang tertinggal apa? Yang tertinggal adalah ini. Karakter ini, misalnya ada sebagian umat Islam yang nasihatnya adalah ini. Fakta bahwa ada sebagian umat Islam yang menggunakan ayat untuk berperang, itu hal yang tidak bisa kita hindari. Ini hal yang menjadi problem kebangsaan, yang bukan saja menjadi problemnya Islam. Oke, secara ke dalam menjadi problemnya Islam, tapi secara keluar dalam kebangsaan ini menjadi problemnya kita semua, bukan hanya agama tertentu, karena hal ini sudah merusak tatanan kehidupan beragama dan merusak kehidupan berbangsa bernegara, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi maka nasihat kita pada adik adalah jangan lagi menambah-nambah hal yang sebenarnya tidak ada. Jangan membuat ada sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Jangan membuat sesuatu yang ada hanya dalam mimpinya Ade Armando. Jangan membuat masalah yang sebenarnya tidak pernah ada masalahnya. Tapi sebaiknya marilah kita sama-sama mengatasi wajah buruk tertentu ini, yang kita yakini, karena beta sendiri tahu, mengenal dan punya keluarga Islam yang tidak demikian, tidak radikal. Nah, maka bagaimana cara kita mengatasi masalah sebagian umat Islam yang radikal ini? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Jangan melakukan reduktio yang tidak penting seperti ini. Karena terus terang Bang Ade, tidak apple to apple. Anda mau bandingkan dengan Kekristenan, Hindu, Buddha dan agama apapun, tidak ada. Karena dalam kitab-kitab mereka itu sama sekali tidak ada ayat-ayat yang sespesifik, seterang, sejelas di dalam Al-Quran itu. Beta tidak katakan ayat tersebut mengajak perang, tapi tidak. Tetapi secara gamblang seperti itu lebih muncul di Al-Quran. Makanya muncul sebagian orang Islam yang demikian gitu. Walaupun beta juga setuju bahwa itu bukan tafsiran yang benar, karena tafsiran yang benar itu demikian, oke lah. Dalam artian sebagai orang yang berbangsa di bernegara, beta lebih setuju pada tafsiran yang tidak kekerasan. Beta tidak mungkin setuju dengan tafsiran yang mengarah pada kekerasan, karena itu tentu saja akan menghancurkan kita semua. Nah, kita harus, beta pernah bicara cukup keras bahwa please tolonglah jangan buruk muka itu cermin dibelah atau melihat buruk di tempat yang lain, karena keburukan yang ada pada diri kita itu harus segera kita atasi. Jangan kita hindari dan jangan kita menambahkan hal yang tidak lagi. Nah, semangatnya Ade Armando adalah semangat yang kita pikir sebenarnya punya otokritik yang luar biasa, karena Ade Armando tidak sedikit mengkritisi intern Islam gitu. Tapi untuk kali ini agak kecewa sih, sebaiknya kurang elok lah apa yang dilakukan oleh Ade Armando gitu. Ade Armando membandingkan kekristenan atau Alkitab yang secara tidak relevan dengan apa yang terjadi
problem dalam diri Islam. Nah, problem itu harus segera kita atasi bersama. Begitu, itu pikir itu jauh lebih baik Ade Armando membuang energi ke arah situ daripada membuang energi ke arah yang tidak seperti ini. Itu sama sekali tidak relevan. Nah, begitu ya Bung Ade Armando. Berikut 2 poin lagi terkait perang atas nama agama bukan karakter dominan dalam kehidupan masyarakat dunia. Argumennya Ade Armando adalah banyak ulama kok, lebih banyak daripada ulama yang radikal itu. Kita tidak tahu bagaimana Ade Armando ini menghitung. Kalau oke lah kita bicara ulama, beta akui ada banyak ulama NU misalnya yang nasionalis, seperti Pak Menteri kita dan lain sebagainya, atau tokoh yang beta sendiri kagumi yaitu Gus Dur. Itu ulama-ulama yang luar biasa, ada banyak ya. Tapi ada banyak juga yang radikal gitu, seperti Habib Rizik, Somad, Felix Yao, Yahya Waloni, siapa lagi, ada banyak lah kita bisa sebut banyak. Jadi yang Ade Armando katakan mereka lebih banyak daripada yang radikal itu, jumlahnya berapa gitu. Faktanya di negara ini sering menggunakan politik identitas untuk memenangkan kepentingan mereka. Salah satu contoh yang paling kelihatan bagaimana Ahok itu diperlakukan. Kalau memang para radikalis ini adalah minoritas, Ahok tidak mungkin menjadi seperti itu. Kalau mungkin para radikalis ini tidak melakukan tekanan politik yang luar biasa, tidak mungkin Ahok bisa dizolimi seperti itu. Yang paling kelihatan, kalau para radikalis ini tidak banyak, beta yakin tidak mungkin Anies Baswedan menang di DKI Jakarta. Kenapa beta katakan begini? Karena jelas politik identitas itu bermain ketika dalam pilkada DKI Jakarta, dan ternyata mereka banyak. Dan Anies Baswedan menang dengan menumpang pada politik identitas ini. Jadi Ade Armando, beta pikir masalah radikalisme ini masalah yang besar, krusial, dan Anda sendiri mengkritisinya dari dulu sampai sekarang, dan mereka tidak sedikit, Bang. Mereka jelas banyak gitu. Yang terakhir yang beta ingin bahas tentang konservatif Kristen, pendeta konservatif ini. Bung Ade bermain-main dengan istilah ini, beta agak cukup bingung ketika Bung Ade mengidentikan radikalis Kristen dengan konservatif. Apa sih konservatif Kristen itu menurut Bung Ade ini? Karena beta pribadi menyebut diri sebagai seorang konservatif dalam Kristen. Karena kita dalam kekristenan secara jujur memang ada 2 kubu, yang konservatif dan yang moderat atau liberal. Yang liberal ada yang ada perbedaan pada tafsiran gitu, tafsiran tertentu gitu. Masalahnya baik liberal maupun konservatif tidak ada satupun yang melakukan tafsiran ayat seperti yang Ade Armando tafsir itu dalam ayat-ayat Matius dan Lukas yang Ade Armando sebutkan. Beta sebagai Kristen konservatif mempelajari teolog-teolog konservatif dalam gereja Calvinis. Ada banyak teolog konservatif, baik itu Clark, baik itu Van Til, ada banyak lah. Dan mereka itu tidak ada satupun yang menafsir ayat-ayat yang Ade Armando sebutkan itu sebagai ayat perang atau mengajak untuk perang. Bukan hanya tidak menafsir, malah mereka anti dengan kekerasan. Anda boleh lihat teolog konservatif, tidak ada satupun yang mengajak perang. Tidak ada satupun. Beta berani garansi itu. Anda boleh cari teolog konservatif Kristen yang mengajak perang.
itu hanya dalam mimpinya Ade Armando. Jadi please jangan mengada-ngada, jangan mimpi untuk mengadakan hal yang tidak pernah ada. Jadi kalau Anda sebut konservatif ini, Anda jangan samakan dengan konservatif yang mungkin ada dalam tubuh Islam, karena problem kita berbeda. Dalam Islam mungkin konservatif yang dimaksud adalah yang radikal itu, yang ulama yang menginginkan perang. Kemudian yang liberal yang posisinya Ade Armando dan NU. Kalau dalam kekristenan, konservatif dan liberal itu lebih kepada perbedaan teologi, bukan kepada kekerasan dan tidak kekerasan. Tidak, sama-sama maupun konservatif maupun liberal itu sama-sama tidak menginginkan kekerasan, karena tidak ada ajaran kekerasan dalam kekristenan. Apalagi yang Ade Armando kutip itu sama sekali tidak relevan. Itu hanya dalam mimpinya Ade Armando, hanya dalam angan-angannya. Jadi menurut beta please stop lah bermimpi dan berangan-angan seperti itu. Hal yang tidak pernah terjadi. Itu Anda sedang bermimpi saja. Untuk sekelas Ade Armando yang katanya seorang ahli komunikasi, ya, itu suatu argumen yang buruk sekali sih. Buruk sekali. Jadi tolong Anda gunakan istilah itu, perhatikan baik-baik. Radikal Kristen sendiri itu adalah istilah yang tidak lazim. Beta menyebut diri sebagai seorang konservatif, tapi beta bukan hanya tidak menjaga, bukan hanya tidak menafsir ayat-ayat Alkitab sebagai kekerasan. Beta bahkan menolak kekerasan, menolak mentah-mentah. Kekristenan sama sekali tidak ada tempat bagi kekerasan, tidak ada tempat sama sekali. Demikian, salam sapatong lepak, Mbak Omong.